saat aku membeli buah di tukang buah langganan. Setelah aku menyulurkan uang untuk membayar, tukang buah itu kembali menyelipkan sebuah kertas lusuh yang bertuliskan, "Berhenti minum obat yang suamimu beri. Itu adalah racun yang dia beli setiap hari. Kalau tidak, kau akan mati perlahan." Aku syok tak menyangka suamiku yang begitu sempurna di mataku. Ternyata dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari siang itu bersinar terik sekali, seolah ingin membakar aspal jalanan pasar yang sudah mulai retak di sana-sini. Udara terasa begitu pengap, bercampur dengan aroma amis ikan, bau sayuran busuk yang terinjak, dan asap knalpot kendaraan yang lalu lalang tanpa aturan. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang padat itu, Diva melangkah pelan dengan napas yang terasa agak berat. Wanita berhijab warna pastel itu menyeka keringat dingin yang tiba-tiba menetes di pelipisnya. Belakangan ini, tubuhnya memang terasa aneh. Ia mudah lelah, sering pusing, dan jantungnya kerap berdebar tanpa alasan yang jelas. Namun, ia memaksakan diri untuk keluar rumah hari ini demi membeli buah naga merah kesukaannya di kios langganan. Dokter bilang ia kurang darah, dan suaminya, Faisal, selalu menyarankan agar ia banyak makan buah selain rutin meminum obat-obatan mahal yang dibelikannya. Diva merapatkan tas tangannya saat berdesakan dengan seorang ibu-ibu yang membawa keranjang belanjaan besar. Kepalanya kembali berdenyut nyeri, sebuah sensasi yang kini sudah menjadi sahabat karibnya setiap bangun tidur. Ia mencoba mengabaikan rasa sakit itu dan memfokuskan pandangannya ke ujung lorong pasar, tempat kios buah Pak Joko berada. Pak Joko adalah pedagang buah yang jujur dan ramah. Sudah 5 tahun Diva menjadi pelanggan tetapnya, bahkan sejak ia baru menikah dengan Faisal. Biasanya, Pak Joko akan menyapanya dengan suara lantang dan tawa yang renyah, menanyakan kabar Faisal atau sekadar bercanda tentang harga cabai yang naik turun. Namun, hari ini ada yang berbeda. Dari kejauhan, Diva bisa melihat Pak Joko sedang menata tumpukan jeruk dengan gerakan yang kaku. Pria parubaya itu tampak gelisah. Matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mengawasi sesuatu atau seseorang. Tidak ada senyum ramah yang biasanya menghiasi wajah keriputnya. Ketika Diva mendekat dan berdiri di depan kiosnya, Pak Joko justru tersentak kaget. Buah jeruk di tangannya hampir saja menggelinding jatuh. Ia menatap Diva bukan dengan tatapan menyambut, melainkan dengan sorot mata ketakutan yang mendalam. Keringat sebesar biji jagung terlihat jelas di dahi pria tua itu, padahal ia berdiri di bawah naungan terpal kios yang teduh. Diva mencoba tersenyum, berusaha mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa tegang dan canggung. Ia menyapa Pak Joko dengan nada lembut, menanyakan apakah buah naga merah yang ia cari tersedia hari ini. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah dengan susah payah, jakunnya bergerak naik turun. Ia hanya mengangguk pelan tanpa suara, lalu dengan tangan gemetar ia mengambilkan 3 buah naga berukuran besar dari keranjang di bagian belakang. Gerakannya terburu-buru, seakan ia ingin Diva segera pergi dari sana. Diva mengerutkan kening, merasa heran dengan perubahan sikap pedagang langganannya itu. Ia berpikir mungkin Pak Joko sedang ada masalah keluarga atau sedang dikejar utang, jadi ia memutuskan untuk tidak banyak bertanya agar tidak menyinggung perasaannya. Diva mengeluarkan dompet dari dalam tasnya, mengambil selembar uang pecahan Rp50.000. Ia menyodorkan uang itu kepada Pak Joko. Tangan Pak Joko yang keriput dan kasar itu gemetar hebat saat menerima uang dari Diva. Dingin. Tangan itu terasa sangat dingin saat bersentuhan dengan jari Diva. Pak Joko berbalik badan untuk mengambil uang kembalian di laci kecil, tempat ia biasa menyimpan uang. Punggungnya terlihat tegang. Cukup lama ia membelakangi Diva, seolah sedang melakukan sesuatu yang berat. Suasana di sekitar kios itu terasa semakin mencekam bagi Diva, meskipun pasar sedang ramai. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak bisa menebak apa itu. Ketika Pak Joko berbalik kembali menghadap Diva, wajahnya pucat pasi. Ia mengulurkan uang kembalian yang terdiri dari beberapa lembar ribuan yang sudah lecek. Namun, saat Diva membuka telapak tangannya untuk menerima uang itu, ia merasakan ada benda lain yang diselipkan di antara lembaran uang kertas tersebut. Sebuah kertas yang dilipat kecil dan terasa kasar. Pak Joko menatap manik mata Diva dalam-dalam, sebuah tatapan yang penuh dengan pesan peringatan dan permohonan. Pria tua itu kemudian meremas tangan Diva sesaat dengan kuat. Sangat kuat hingga Diva sedikit meringis, sebelum akhirnya melepaskannya dengan cepat dan berpura-pura sibuk membersihkan debu di meja dagangannya. Diva terpaku sejenak. Ia menggenggam erat uang kembalian dan kertas misterius itu. Tanpa berani membukanya di tempat terbuka, Diva segera memasukkan kepalan tangannya ke dalam saku gamisnya.
Ia mengucapkan terima kasih dengan lirih, yang hanya dibalas anggukan kaku oleh Pak Joko. Diva pun berbalik dan berjalan cepat meninggalkan kios itu. Jantungnya berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Rasa pusing di kepalanya semakin menjadi-jadi, bercampur dengan rasa penasaran dan ketakutan yang tiba-tiba menyergap. Ia merasa seolah ada ribuan mata yang mengawasinya di pasar itu. Langkah kakinya dipercepat menuju area parkir tempat mobilnya berada. Sesampainya di dalam mobil, Diva langsung mengunci pintu. Napasnya memburu. AC mobil yang ia nyalakan belum terasa dingin, namun tubuhnya menggigil. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan gumpalan uang kembalian tadi. Di sana, terselip secari kertas sobekan bungkus rokok yang lusuh dan kotor. Diva membuka lipatan kertas itu perlahan. Tulisan di dalamnya dibuat menggunakan spidol hitam dengan huruf kapital yang berantakan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa dan penuh ketakutan. Diva membelalakan matanya saat membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana. Tulisan itu berbunyi, "Berhenti minum obat yang suamimu beri. Itu adalah racun yang dia beli setiap hari di pasar gelap. Kalau tidak, kau akan mati perlahan." Dunia seakan runtuh menimpa kepala Diva saat itu juga. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia membaca tulisan itu lagi dan lagi, berharap ia salah baca atau ini hanya lelucon gila dari orang iseng. Namun, wajah ketakutan Pak Joko tadi bukanlah sebuah akting. Getaran tangan pria tua itu adalah getaran ketakutan yang nyata. Diva menyandarkan punggungnya ke jok mobil, lemas seketika. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Suaminya? Faisal? Pria yang selama ini ia anggap sebagai malaikat pelindungnya? Pria yang selalu bersikap lembut, penuh perhatian, dan tidak pernah membentaknya sekalipun? Tidak mungkin. Faisal adalah suami yang sempurna. Ia bekerja keras, santun kepada orang tua, dan selalu memanjakan Diva bak seorang ratu. Otak Diva berusaha menyangkal tuduhan keji di kertas itu, namun hati kecilnya mulai memutar kembali rekaman kejadian beberapa bulan terakhir. Ingatannya melayang pada momen-momen di mana Faisal dengan telaten menyiapkan obat dan vitamin untuknya setiap pagi dan malam. Faisal selalu memastikan sendiri Diva menelan obat itu di depannya. "Ini vitamin impor terbaik, sayang. Mahal, tapi tidak apa-apa demi kesehatanmu," begitu kata Faisal selalu. Diva juga teringat bagaimana kesehatannya justru menurun drastis sejak ia rutin meminum vitamin itu. Awalnya hanya mual-mual kecil, lalu rambutnya mulai rontok, kuku-kukunya menjadi rapuh dan agak kebiruan, serta rasa lemas yang luar biasa setiap kali bangun tidur. Dokter yang ia datangi, dokter rekomendasi Faisal, hanya bilang itu gejala anemia berat dan stres. Apakah dokter itu juga bersekongkol? Tiba-tiba, dering ponsel di tasnya memecahkan keheningan di dalam mobil, membuat Diva terlonjak kaget hingga ponselnya hampir terlempar. Ia melihat layar ponselnya yang menyala. Nama, "Suamiku sayang," tertera di sana, lengkap dengan foto profil Faisal yang sedang tersenyum manis. Dulu, melihat nama itu membuat hati Diva berbunga-bunga. Kini, melihatnya membuat perut Diva mual dan ketakutan yang luar biasa menjalar ke seluruh tulang rusuknya. Tangannya gemetar hebat saat hendak menekan tombol hijau. Ia menarik napas panjang, berusaha menormalkan suaranya agar tidak terdengar mencurigakan. Ia harus tenang. Ia tidak boleh gegabah. Jika tulisan ini benar, maka ia sedang berhadapan dengan seorang pembunuh berdarah dingin yang tidur di sebelahnya setiap malam. Diva menekan tombol terima dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Suara bariton Faisal yang lembut dan penuh kasih sayang terdengar di seberang sana. Suara yang selama ini selalu menjadi penenang bagi Diva, kini terdengar seperti desis ular berbisa yang siap mematuk. Faisal bertanya dengan nada manis, menanyakan apakah Diva sudah selesai belanja dan mengingatkan agar tidak terlalu lelah. Namun, kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Faisal membuat darah Diva berdesir hebat. Faisal bertanya apakah Diva sudah meminum vitamin siangnya. Pertanyaan itu terdengar wajar bagi orang lain, tapi bagi Diva yang baru saja membaca surat peringatan itu, pertanyaan itu terdengar seperti seorang algojo yang memastikan korbannya sudah siap dieksekusi. Diva memejamkan matanya kuat-kuat, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia menjawab dengan suara yang ia usahakan terdengar ceria, mengatakan bahwa ia baru saja akan meminumnya setelah sampai di rumah. Faisal terdengar puas di ujung telepon. Ia kembali mengingatkan betapa pentingnya vitamin itu agar Diva cepat sembuh, dan mereka bisa segera merencanakan liburan ke luar negeri. Kata-kata manis itu kini terasa seperti sayatan pisau di hati Diva. Faisal menutup telepon dengan ucapan cinta yang biasa ia ucapkan, namun kali ini Diva tidak membalasnya dengan perasaan yang sama. Ia mematikan ponsel dan melemparnya ke jok samping dengan perasaan jijik. Di dalam mobil yang panas itu, Diva merasa kedinginan.
Ia menatap kertas lusuh di tangannya sekali lagi, meremasnya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Keyakinannya pada pernikahan yang ia bangun selama ini mulai retak, menyisakan lubang keraguan yang menganga lebar. Perjalanan pulang dari pasar terasa sangat lama dan menyiksa bagi Diva. Jalanan yang macet seolah mendukung kekalutan pikirannya. Setiap kali mobil berhenti di lampu merah, bayangan wajah Faisal yang tersenyum sambil menyodorkan segelas air dan kapsul obat itu terus menghantui benaknya. Ia mulai mempertanyakan segala hal dalam hidupnya. Apakah kasih sayang Faisal selama ini palsu? Apakah kebaikan Ibu Indah, mertuanya, juga hanya sandiwara? Diva menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencoba mengusir pikiran buruk itu, namun logika dan nalurinya terus berteriak waspada. Ia memandang wajahnya sendiri di kaca spion tengah. Wajah itu terlihat tirus, pucat, dan tidak bercahaya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ini bukan wajah wanita bahagia yang dirawat dengan baik oleh suaminya. Ini adalah wajah seseorang yang sedang sekarat perlahan-lahan. Sesampainya di rumah, Diva memarkir mobilnya di garasi. Rumah mewah 2 lantai bergaya minimalis itu tampak sepi. Faisal belum pulang kerja, dan Ibu Indah, yang biasanya sering berkunjung atau menginap, sedang tidak ada di sana. Diva masuk ke dalam rumah yang dingin karena AC sentral yang menyala otomatis. Dulu, ia merasa rumah ini adalah istananya. Tempat ia berlindung dari dunia luar. Sekarang, rumah ini terasa seperti penjara, atau lebih tepatnya, sebuah kamar mayat yang mewah. Keheningan di dalam rumah membuatnya merinding. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan rahasia kelam yang tidak ia ketahui. Diva berjalan gontai menuju kamar tidur utama. Ia meletakkan tasnya di atas meja rias dan duduk termenung di tepi ranjang. Matanya tertuju pada sebuah botol kaca kecil berwarna gelap yang berdiri angkuh di atas nakas samping tempat tidur. Botol tanpa label pabrik, hanya ada stiker kecil bertuliskan aturan minum yang ditulis tangan oleh apoteker, atau mungkin oleh Faisal sendiri. Di dalamnya berisi kapsul-kapsul berwarna merah dan kuning. Itulah vitamin yang dimaksud. Diva meraih botol itu, menggenggamnya, merasakan dinginnya kaca botol di telapak tangannya. Ia ingin sekali membawanya ke laboratorium saat ini juga, tapi ia tahu ia tidak boleh gegabah. Jika Faisal pulang dan melihat botol itu hilang, suaminya pasti akan curiga. Waktu berlalu begitu lambat. Menjelang sore, suara deru mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah. Jantung Diva kembali berdegup kencang. Itu pasti Faisal. Diva segera merapikan posisinya, memoles sedikit lipstik agar tidak terlihat terlalu pucat karena ketakutan, dan berusaha memasang topeng, istri bahagia, yang biasa ia pakai. Ia harus bermain peran. Ini adalah pertaruhan nyawa. Pintu kamar terbuka, dan sosok Faisal muncul di ambang pintu. Pria itu masih mengenakan setelan jas kantor yang rapi, dasinya sedikit longgar, wajahnya tampak lelah namun langsung berubah cerah saat melihat Diva. Aroma parfum mahal menyeruak masuk bersama kedatangannya, aroma yang dulu Diva sukai namun kini membuatnya mual. Faisal berjalan mendekat, mencium kening Diva dengan lembut, lalu duduk di sebelahnya. Ia bertanya bagaimana hari Diva dengan nada yang sangat perhatian. Tangan Faisal membelai pipi Diva, sentuhan yang membuat kulit Diva meremang ngeri. Diva menjawab seadanya, mengatakan ia hanya sedikit lelah setelah dari pasar. Faisal mengangguk mengerti, lalu matanya langsung tertuju pada botol obat di atas nakas. Dengan gerakan yang sudah sangat terlatih, Faisal mengambil botol itu, mengeluarkan 1 kapsul, dan mengambil gelas air yang selalu tersedia di sana. Ia menyodorkan kapsul itu ke mulut Diva. Tatapan matanya intens, menuntut, seolah tidak akan beranjak sebelum Diva menelan benda itu. Ayo diminum, sayang. Biar kamu tidak lemas terus. Aku tidak tega melihatmu sakit, ucap Faisal lembut. Diva menatap kapsul di tangan suaminya. Dalam hatinya ia berteriak, menjerit ketakutan. Namun, fisiknya bergerak sesuai insting bertahan hidup. Diva membuka mulutnya, membiarkan Faisal memasukkan kapsul itu. Ia meminum air yang disodorkan. Namun, ia tidak menelannya. Dengan teknik yang pernah ia lihat di film, Diva menyembunyikan kapsul itu di bawah lidahnya. Ia berpura-pura menelan dengan gerakan kerongkongan yang meyakinkan, lalu tersenyum tipis pada Faisal. Faisal tampak puas. Ia mengusap kepala Diva sekali lagi sebelum berdiri untuk pergi mandi. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara gemericik air terdengar, Diva melompat dari kasur. Ia berlari ke kamar mandi tamu di luar kamar tidur agar tidak terdengar. Di sana, ia memuntahkan kapsul yang mulai terasa pahit di bawah lidahnya ke dalam kloset, lalu menyiramnya. Ia berkumur berkali-kali, menghilangkan jejak rasa obat itu. Napasnya tersengal-sengal. Ia menatap pantulan dirinya di cermin wastafel.
Air matanya kembali tumpah. Ternyata benar. Instingnya mengatakan bahwa suaminya memang sedang berusaha membunuhnya. Jika tidak, kenapa Faisal begitu obsesif memastikan ia meminum obat itu di depannya? Kenapa Faisal tidak pernah membiarkan Diva meminumnya sendiri? Malam itu terasa sangat panjang. Diva berpura-pura tidur lebih awal, memunggungi Faisal. Ia bisa merasakan Faisal naik atas ranjang, memeluknya dari belakang. Pelukan yang terasa seperti lilitan ular sanca. Diva menahan napas, berusaha membuat ritme napasnya teratur seolah ia sudah terlelap. Butuh waktu berjam-jam, hingga akhirnya dengkuran halus terdengar dari mulut Faisal. Suaminya sudah tidur nyenyak. Diva membuka matanya perlahan. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang masuk dari celah tirai. Ini adalah kesempatannya. Ia harus mencari bukti. Ia harus tahu kenapa Faisal melakukan ini. Apakah ada wanita lain? Atau ada alasan lain yang lebih gila? Dengan gerakan sangat pelan dan hati-hati, Diva bangun dari tempat tidur. Ia melangkah tanpa suara di atas karpet tebal, menuju sofa di sudut kamar tempat Faisal biasa meletakkan tas kerjanya. Tangan Diva gemetar saat menyentuh kulit tas kerja berbahan kulit asli yang mahal itu. Ia membuka resletingnya perlahan, berdoa agar suaranya tidak membangunkan Faisal. Ia mulai menggeledah isi tas itu. Ada laptop, agenda kerja, dan beberapa berkas kantor. Diva menyalakan senter dari ponselnya dengan cahaya paling redup. Ia memeriksa satu persatu kertas yang ada di sana. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hanya dokumen proyek biasa. Namun, di saku bagian dalam tas yang tersembunyi, jari Diva menyentuh sebuah amplop tebal berwarna coklat. Ia menariknya keluar. Amplop itu tidak disegel. Diva mengeluarkan isinya. Itu adalah surat resmi dengan kop perusahaan tempat Faisal bekerja. Mata Diva membelalak membaca judul surat itu, surat peringatan ketiga dan pemberitahuan audit eksternal. Diva membaca isinya dengan cepat. Surat itu menyatakan bahwa ada selisih dana yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah, yang menjadi tanggung jawab Departemen Keuangan yang dipimpin Faisal. Perusahaan memberikan tenggat waktu hingga akhir bulan depan sebelum audit eksternal dilakukan dan kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib jika dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Diva menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan kaget. Suaminya korupsi. Faisal, yang selalu terlihat alim dan berintegritas, ternyata seorang pencuri. Belum selesai rasa kagetnya, Diva menemukan kertas lain yang terlipat di balik surat peringatan itu. Itu adalah struk belanja dari sebuah butik mewah di pusat kota. Tanggalnya baru 2 hari yang lalu. Di sana tertulis pembelian sebuah tas tangan wanita edisi terbatas seharga ratusan juta rupiah. Diva meraba tasnya sendiri, ia tidak pernah menerima tas semahal itu dari Faisal. Struk itu bukan untuknya. Lalu untuk siapa? Di bagian bawah tumpukan kertas itu, Diva menemukan sebuah polis asuransi jiwa atas namanya sendiri. Nilai pertanggungannya fantastis. Dan di sana, tertera nama Faisal sebagai ahli waris tunggal jika Diva meninggal dunia. Kepingan puzzle itu mulai tersusun di kepala Diva. Korupsi. Audit yang akan datang. Wanita lain. Asuransi jiwa. Dan kematian Diva. Semuanya saling berkaitan. Faisal butuh uang besar untuk menutupi korupsinya sebelum audit bulan depan. Dan uang itu akan didapat dari asuransi kematian Diva, serta penjualan aset warisan Diva. Tubuh Diva merosot ke lantai. Kakinya lemas tak bertulang. Ia merasa mual melihat fakta yang terpampang jelas di depan matanya. Pria yang tidur mendengkur di kasur itu bukan suaminya, melainkan monster yang siap menumbalkannya demi uang dan kebebasan. Diva menatap Faisal dengan tatapan nanar. Rasa cinta yang tersisa di hatinya lenyap seketika, berganti dengan rasa benci dan dendam yang membara. Ia mengembalikan semua dokumen itu ke posisi semula dengan rapi, persis seperti sedia kala. Ia tidak boleh ketahuan sudah mengetahui rahasia ini. Ia harus bermain cantik. Diva menghapus air matanya dengan kasar. Malam ini, Diva yang lugu dan penurut telah mati. Yang tersisa adalah seorang istri yang akan berjuang mempertahankan nyawanya dan membalaskan setiap tetes racun yang telah masuk ke tubuhnya. Diva kembali naik ke tempat tidur, berbaring di samping pembunuhnya dengan mata yang nyalang menatap langit-langit kamar, menyusun rencana perlawanan dalam diam. Pagi itu, cahaya matahari menelisik masuk melalui celah gorden kamar yang sedikit terbuka, jatuh tepat di wajah Diva yang sudah terjaga sejak subuh. Berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya di mana ia selalu merasa berat untuk sekadar membuka kelopak mata, hari ini Diva merasakan sebuah perubahan kecil namun signifikan pada tubuhnya. Rasa pusing yang biasanya menghantam kepalanya begitu ia bangun tidur, kini terasa jauh lebih ringan. Jantungnya tidak lagi berdebar tak beraturan seperti orang yang habis berlari maraton,
dan rasa mual yang menyiksa perutnya perlahan mulai mereda. Ini baru 2 hari ia berhenti mengonsumsi vitamin pemberian Faisal, namun efek pemulihan tubuhnya begitu nyata. Fakta ini semakin menguatkan kebenaran pahit yang tertulis di kertas lusuh itu. Tubuhnya selama ini tidak sakit karena penyakit alami, melainkan sedang berjuang melawan racun yang dicekokkan secara paksa oleh orang yang paling ia percayai. Diva bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Ia mengamati pantulan dirinya. Meskipun wajahnya masih terlihat agak tirus dan lingkaran hitam di bawah matanya belum sepenuhnya hilang, namun ada rona kehidupan yang mulai kembali di pipinya. Kulitnya tidak lagi seputih kertas seperti minggu lalu. Diva menyentuh pipinya sendiri, merasakan kehangatan darah yang mengalir di sana. Ia bersyukur, namun di saat yang sama, ketakutan kembali menyergap. Jika ia terlihat semakin sehat, Faisal pasti akan curiga. Suaminya itu bukan orang bodoh. Faisal adalah pengamat yang teliti, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan rencananya. Diva sadar ia harus bermain peran lebih baik lagi. Ia mengambil bedak tabur yang warnanya 1 tingkat lebih terang dari kulitnya, lalu memulaskannya tebal-tebal ke wajahnya agar terlihat pucat kembali. Ia juga sengaja membuat rambutnya sedikit berantakan dan membiarkan matanya terlihat sayu. Suara langkah kaki mendekat ke arah kamar membuat Diva buru-buru merapikan peralatan riasnya. Pintu terbuka, dan Faisal masuk dengan senyum khasnya yang kini tampak mengerikan di mata Diva. Pria itu membawa nampan berisi segelas susu hangat dan tentu saja, botol vitamin terkutuk itu. Diva mengatur napasnya, berusaha menekan rasa jijik yang meluap-luap di dadanya. Ia kembali duduk di tepi ranjang, membungkukkan badannya sedikit untuk memberi kesan ia masih lemas. Faisal duduk di sampingnya, meletakkan nampan di nakas, lalu mengelus punggung Diva dengan lembut. Sentuhan itu terasa panas dan menjijikkan, seolah ada ribuan jarum yang menusuk kulit punggung Diva. Faisal bertanya dengan suara lembut yang dibuat-buat, menanyakan apakah tidur Diva nyenyak semalam. Diva mengangguk lemah, menghindari tatapan mata Faisal. Ia menjawab dengan suara parau, bahwa ia masih sering terbangun karena sakit kepala. Faisal mendecakkan lidah tanda prihatin, sebuah ekspresi kepalsuan yang sempurna. Dengan cekatan, tangan Faisal mengambil 1 kapsul dari botol dan menyodorkannya ke mulut Diva. Adegan ini kembali berulang. Diva membuka mulutnya, membiarkan kapsul itu masuk, meminum susu, lalu dengan cepat menyembunyikan kapsul itu di bawah lidahnya. Ia melakukan gerakan menelan yang meyakinkan, bahkan sedikit terbatuk untuk menambah efek dramatis. Faisal tersenyum puas, lalu mencium kening Diva sebelum pamit untuk bersiap-siap ke kantor. Begitu Faisal menghilang di balik pintu kamar mandi, Diva segera berlari ke wastafel dan memuntahkan kapsul itu. Ia melihat kapsul merah kuning itu berputar di lubang pembuangan sebelum hilang terbawa air. 1 lagi lolos dari maut, pikirnya. Siang harinya, setelah memastikan Faisal sudah lama pergi ke kantor dan tidak ada tanda-tanda ia akan pulang cepat, Diva memutuskan untuk kembali menemui Pak Joko. Ia butuh bukti lebih kuat. Tulisan di kertas itu memang informatif, tapi tidak cukup untuk menyeret Faisal ke penjara. Ia butuh saksi. Ia butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Diva mengemudikan mobilnya menuju pasar dengan perasaan was-was. Ia terus melihat spion, takut jika mobil Faisal tiba-tiba muncul di belakangnya. Sesampainya di pasar, suasana masih sama ramainya seperti kemarin, namun kali ini langkah Diva lebih mantap. Ia tidak lagi berjalan sebagai korban yang tidak tahu apa-apa, melainkan sebagai wanita yang sedang mencari keadilan. Kios buah Pak Joko tampak sibuk melayani beberapa pembeli. Ketika Pak Joko melihat kedatangan Diva, wajahnya kembali tegang, namun ada sedikit kelegaan di matanya saat melihat Diva masih bisa berdiri tegak. Pak Joko memberi kode mata, menyuruh Diva menunggu sebentar hingga pembeli sepi. Diva berpura-pura memilih buah apel sambil mengawasi sekitar. Setelah situasi aman, Pak Joko mengajak Diva masuk ke bagian dalam kios yang sempit, tempat ia biasa menumpuk karung buah. Di ruang sempit yang berbau kardus dan buah matang itu, Pak Joko menatap Diva dengan mata berkaca-kaca. Pria tua itu tampak sangat bersalah dan ketakutan. Pak Joko akhirnya membuka suara dengan gemetar. Ia bercerita bahwa ia sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain, apalagi orang kaya seperti Faisal. Namun, hati nuraninya tidak bisa diam. Pak Joko menceritakan tentang anak perempuannya yang meninggal 3 tahun lalu. Gejalanya persis seperti yang dialami Diva. Lemas, rambut rontok, kuku membiru, dan akhirnya gagal organ. Saat itu dokter di puskesmas desa tidak bisa mendiagnosis dengan tepat. Tapi belakangan Pak Joko tahu anaknya keracunan pestisida karena ketidaktahuan mereka dalam menyimpan bahan kimia pertanian. Melihat wajah Diva yang semakin hari semakin mirip dengan wajah anaknya menjelang ajal, Pak Joko merasa dihantui.
Ia merasa Tuhan sedang menegurnya untuk menyelamatkan nyawa Diva, agar ia tidak merasa bersalah seumur hidup. Kemudian, Pak Joko menceritakan apa yang ia lihat. Setiap hari Selasa dan Jumat subuh, saat pasar masih gelap dan pedagang baru mulai menggelar lapak, ia melihat mobil mewah Faisal parkir di lorong belakang pasar yang sepi dan kotor. Lorong itu dikenal sebagai tempat transaksi barang-barang ilegal, mulai dari obat keras tanpa resep hingga racun hama dosis tinggi yang dilarang beredar. Pak Joko melihat Faisal bertemu dengan seorang pria bertato yang dikenal sebagai pemasok racun tikus dan babi hutan. Faisal selalu menerima bungkusan kecil berwarna hitam dan memberikan amplop tebal kepada pria itu. Pak Joko yakin isi bungkusan itu bukanlah vitamin atau obat legal. Tidak ada orang waras yang membeli obat kesehatan di lorong gelap pasar basah dari seorang preman. Diva mendengarkan kesaksian itu dengan air mata yang mengalir dalam diam. Ternyata suaminya sudah merencanakan ini dengan sangat matang dan kotor. Faisal, pria yang selalu tampil wangi dan necis, rela masuk ke lorong pasar yang becek demi membeli alat pembunuh untuk istrinya. Diva memegang tangan Pak Joko, mengucapkan terima kasih yang tulus. Namun, kesaksian lisan saja tidak cukup. Di pengadilan, pengacara mahal sewaan Faisal bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta dan menuduh Pak Joko berbohong atau memfitnah. Diva butuh bukti fisik. Dengan suara mendesak, Diva memohon bantuan Pak Joko sekali lagi. Ia meminta Pak Joko untuk memotret kegiatan transaksi itu jika Faisal datang lagi. Pak Joko tampak ragu dan takut. Ia hanyalah tukang buah kecil, berurusan dengan orang kaya bisa berbahaya baginya. Namun, melihat tatapan Diva yang penuh harap dan putus asa, keberanian Pak Joko muncul kembali. Ia mengangguk setuju. Ia berjanji akan menyembunyikan ponselnya di balik tumpukan keranjang kosong di lorong itu, dan mencoba mengambil foto atau video saat Faisal datang lusa, yang kebetulan adalah hari Jumat. Diva memberikan sejumlah uang kepada Pak Joko sebagai modal untuk membeli pulsa atau keperluan lain, namun Pak Joko menolaknya halus. Ia bilang ia melakukan ini bukan untuk uang, tapi untuk menebus rasa bersalahnya pada almarhum anaknya. Diva akhirnya memaksa Pak Joko menerimanya sebagai sedekah, lalu pamit pulang dengan membawa harapan baru. Sore harinya, Diva sudah berada di rumah sebelum Faisal pulang. Ia sengaja tidak memulas bedak tebal lagi, membiarkan rona wajah aslinya terlihat sedikit. Ia ingin menguji reaksi Faisal. Benar saja, saat Faisal melangkah masuk rumah dan melihat Diva sedang duduk membaca majalah di ruang tengah, langkahnya terhenti sejenak. Mata elang Faisal menyipit, memindai wajah Diva dari dahi hingga dagu. Ada kilatan kekecewaan dan kecurigaan yang sangat jelas di sana, meskipun hanya berlangsung sepersekian detik sebelum tertutup oleh topeng senyum manisnya. Faisal mendekat, tidak langsung mencium kening seperti biasa, melainkan memegang dagu Diva dan memutar wajah istrinya ke kiri dan ke kanan, seolah sedang memeriksa barang dagangan. Dengan nada suara yang terdengar dingin dan tajam, Faisal bertanya mengapa wajah Diva terlihat berbeda hari ini. Ia berkomentar bahwa Diva terlihat lebih segar dari biasanya. Kalimat itu seharusnya adalah pujian, tapi dari mulut Faisal, itu terdengar seperti tuduhan. Diva menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Ia menjawab dengan tenang, bahwa mungkin efek vitamin mahal itu sudah mulai bekerja, atau mungkin karena ia tadi tidur siang cukup lama. Faisal terdiam sejenak, matanya menatap tajam ke dalam mata Diva, mencari kebohongan. Suasana ruang tengah itu terasa membeku. AC yang dingin tidak sebanding dengan dinginnya tatapan Faisal. Kemudian, Faisal melepaskan dagu Diva dengan sedikit kasar. Ia berkata dengan nada rendah yang penuh intimidasi, mengingatkan Diva untuk tidak pernah lupa meminum obatnya. Karena jika Diva lupa satu kali saja, pengobatannya akan sia-sia dan penyakitnya akan semakin parah. Ancaman terselubung itu membuat bulu kuduk Diva meremang. Faisal kemudian berlalu menuju kamarnya dengan wajah masam, meninggalkan Diva yang terpaku di sofa. Diva sadar, waktu bermain-main sudah habis. Faisal mulai curiga karena racunnya tidak bekerja. Pria itu mungkin akan meningkatkan dosisnya atau mencari cara lain yang lebih cepat. Diva harus bertindak lebih cepat sebelum Faisal kehilangan kesabaran. 2 hari berlalu dengan ketegangan yang kian memuncak di dalam rumah mewah itu. Diva hidup seperti seorang mata-mata di rumahnya sendiri. Setiap makanan dan minuman yang disajikan, ia periksa dengan teliti. Ia hanya memakan makanan yang ia masak sendiri, atau makanan kemasan yang masih disegel rapat. Botol air minumnya selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi, karena ia tidak lagi percaya pada air di dispenser rumah. Faisal semakin menunjukkan gelagat aneh. Pria itu menjadi lebih pendiam, dan sering menatap Diva dengan pandangan kosong namun, menusuk saat mereka makan malam bersama. Dosis, vitamin, yang diberikan pun bertambah. Faisal beralasan dokter menyarankan menaikkan dosis agar penyembuhan lebih cepat. Tentu saja,
Kapsul-kapsul tambahan itu berakhir di saluran pembuangan air setiap kali ada kesempatan. Jumat pagi yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak bangun tidur, Diva tidak bisa lepas dari ponselnya. Ia menunggu kabar dari Pak Joko dengan hati yang tidak tenang. Setiap detil suara notifikasi membuatnya tersentak. Apakah Pak Joko berhasil? Atau apakah Pak Joko justru ketahuan dan kini sedang dalam bahaya? Pikiran-pikiran buruk terus menghantui Diva. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah pesan masuk melalui aplikasi percakapan. Nama pengirimnya adalah Pak Joko. Tangan Diva gemetar hebat saat membuka pesan itu. Pesan itu berisi sebuah foto dan satu video pendek berdurasi 10 detik. Diva mengunduh foto itu terlebih dahulu. Meskipun kualitas gambarnya agak buram dan sedikit goyang, karena diambil dari kejauhan dan dalam kondisi pencahayaan minim, namun objek di dalam foto itu terlihat jelas bagi Diva. Di sana, di sebuah lorong pasar yang kotor dan suram, berdiri sosok Faisal dengan kemeja kerjanya yang digulung hingga siku. Ia sedang menerima bungkusan plastik hitam dari seorang pria bertubuh kurus kering yang penuh tato di lengan. Wajah Faisal terlihat serius dan tidak sabar. Namun, yang membuat napas Diva tercekat bukan hanya itu. Di latar belakang foto, terlihat mobil SUV hitam milik Faisal dengan pintu penumpang depan yang terbuka setengah. Di dalam mobil itu, duduk seorang wanita yang wajahnya tertangkap kamera dengan cukup jelas karena cahaya lampu jalan yang menerpa kaca mobil. Wanita itu adalah Ibu Indah. Diva menutup mulutnya, menahan jeritan kaget. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Ibu Indah? Ibu mertuanya yang selama ini selalu bersikap manis, yang selalu membawakannya bubur ayam saat ia sakit, yang selalu memanggilnya dengan sebutan, menantu kesayangan ibu? Wanita tua yang selalu tampil dengan pakaian gamis syari dan tasbih di tangan itu, ada di lokasi transaksi racun ilegal pada jam 5 subuh? Dunia Diva serasa berputar. Pengkhianatan Faisal sudah cukup menyakitkan. Tapi mengetahui bahwa Ibu Indah juga terlibat membuat luka itu semakin dalam dan bernanah. Ternyata, kebaikan Ibu Indah selama ini hanyalah topeng untuk menutupi niat busuknya. Mereka berdua, ibu dan anak, bersekongkol untuk membunuhnya. Diva kemudian memutar video pendek yang dikirimkan Pak Joko. Video itu tidak memiliki suara yang jelas karena jarak yang jauh, hanya terdengar suara hiruk-pikuk pasar di kejauhan. Namun, visualnya berbicara banyak. Terlihat Faisal masuk kembali ke dalam mobil setelah transaksi selesai. Ibu Indah terlihat menepuk lengan Faisal sambil tersenyum lebar, seolah memberi selamat atas keberhasilan anaknya mendapatkan barang tersebut. Keduanya tampak tertawa kecil sebelum mobil itu melaju pergi meninggalkan lorong pasar. Tawa di atas rencana pembunuhan. Diva merasa mual membayangkan tawa itu. Betapa kejamnya hati manusia yang silau oleh harta. Bukti foto dan video ini sudah cukup untuk meyakinkan Diva tentang siapa lawan sebenarnya. Namun, untuk membawa kasus ini ke ranah hukum dan memastikan mereka tidak bisa mengelak, Diva butuh bukti motif yang kuat. Ia harus tahu apa yang mereka bicarakan. Ia harus mendengar sendiri rencana jahat itu keluar dari mulut mereka. Kebetulan, hari ini adalah hari Jumat, dan biasanya Ibu Indah akan datang berkunjung ke rumah untuk makan siang bersama setelah salat Jumat. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Diva segera bersiap. Ia keluar rumah sebentar dengan alasan ingin membeli bahan kue ke supermarket. Padahal, tujuannya adalah toko elektronik di pusat kota. Di sana, ia membeli sebuah alat penyadap suara mini berbentuk flash disk dan sebuah kamera pengawas kecil yang bentuknya menyerupai gantungan kunci. Teknologi yang dulu hanya ia lihat di film-film detektif, kini menjadi senjata utamanya untuk bertahan hidup. Sepulang dari toko elektronik, Diva bergegas memasang alat penyadap itu. Ia menempelkan alat penyadap suara di bawah meja ruang tamu menggunakan selotip hitam, tempat di mana Faisal dan Ibu Indah biasa duduk mengobrol. Kamera kecil ia letakkan di antara tumpukan buku di rak, mengarah langsung ke sofa utama. Jantungnya berdegup kencang saat melakukan semua itu, takut jika tiba-tiba Faisal pulang mendadak. Siang harinya, mobil Ibu Indah benar-benar datang. Wanita parubaya itu turun dari mobil dengan senyum sumringah, membawa rantang berisi makanan. Ibu bawakan opor ayam kesukaanmu, Nak Diva, serunya dengan nada yang begitu manis hingga membuat Diva ingin muntah. Diva memaksakan senyum terbaiknya, menyambut uluran tangan Ibu Indah dan mencium punggung tangannya. Sebuah gestur penghormatan yang kini terasa seperti mencium tangan iblis. Tak lama kemudian, Faisal juga pulang untuk istirahat makan siang. Mereka bertiga makan bersama di meja makan. Diva hampir tidak menyentuh makanannya, beralasan perutnya masih mual. Ibu Indah terus mendesak agar Diva makan banyak supaya cepat sembuh. Makanlah, ibu masak ini khusus buat kamu, biar tenagamu pulih, kata Ibu Indah. Padahal, Diva tahu mungkin saja opor itu juga sudah dibubuhi sesuatu.
Setelah makan, Diva melancarkan rencananya. Ia berpura-pura sakit kepala hebat dan meminta izin untuk istirahat di kamar atas. Ia meninggalkan Faisal dan Ibu Indah berduaan di ruang tamu bawah. Ibu sama Faisal ngobrol saja dulu, Diva mau tidur sebentar, kepalanya pusing sekali, pamit Diva dengan wajah memelas. Ibu Indah mengangguk prihatin, menyuruh Diva segera istirahat. Begitu masuk kamar, Diva mengunci pintu. Namun, ia tidak tidur. Ia membuka laptopnya, menyambungkan headset, dan mengaktifkan aplikasi yang terhubung dengan alat penyadap di ruang tamu. Suara kresek-kresek terdengar sejenak. Lalu suara Faisal dan Ibu Indah terdengar jernih melalui headset di telinga Diva. Bagaimana, nak? Dia sudah minum yang dosis baru? Suara Ibu Indah terdengar, nadanya berubah total dari yang tadi lembut menjadi dingin dan mendesak. Tidak ada lagi kelembutan, yang ada hanya ketidaksabaran. Sudah, Bu. Tadi pagi dan barusan aku campur di jusnya. Tapi kok dia masih kuat jalannya? Padahal kata si Tato itu dosisnya sudah cukup buat bikin orang lumpuh dalam 3 hari. Jawab Faisal dengan nada frustrasi. Diva meremas ujung bajunya. Jusnya. Jus jeruk yang tadi ia minum sedikit saat makan siang. Untung ia hanya meminum seteguk dan memuntahkannya kembali ke tisu saat pura-pura mengelap mulut. Kamu harus pastikan dia mati sebelum akhir bulan ini, Faisal. Suara Ibu Indah meninggi, terdengar penuh emosi. Orang dari kantor pusat sudah menelepon ibu tadi pagi, menanyakan soal aset perusahaan yang kamu jaminkan itu. Audit tinggal 3 minggu lagi. Kalau sampai saat itu istrimu belum mati dan warisan tanah di kampung itu belum bisa kita jual, kita semua hancur. Kamu mau masuk penjara? Kamu mau ibu diusir dari rumah ibu dan hidup gembel? Diva menahan napas. Jadi ini masalahnya. Audit. Korupsi. Jaminan aset. Aku tahu, Bu. Aku juga pusing. Bentak Faisal, terdengar stres. Masalahnya, notaris bilang surat pengalihan aset itu butuh tanda tangan dia dalam kondisi sadar. Kalau dia mati mendadak tanpa tanda tangan, proses warisannya bakal lama di pengadilan agama. Makanya aku bikin dia sakit pelan-pelan supaya dia merasa putus asa, dan mau tanda tangan surat kuasa itu dengan alasan biaya berobat. Rencananya minggu depan aku bawa notaris itu ke sini. Ya sudah, percepat saja, potong Ibu Indah. Bikin dia makin lemah. Kalau perlu, jangan kasih dia makan apa-apa selain makanan yang sudah dikasih, obat, itu. Ingat, jatah bulanan ibu buat arisan sosialita juga sudah nunggak 2 bulan gara-gara, kamu pakai uangnya buat nutupin lubang korupsi itu. Malu ibu kalau sampai ketahuan miskin. Dan si Siska, simpananmu itu, dia juga neror ibu terus minta apartemen baru. Pusing ibu ngurusin hidupmu kalau kamu nggak becus begini. Iya, Bu. Tenang saja. Siska biar aku yang urus. Yang penting Diva, beres, dulu. Asuransi jiwanya juga lumayan, bisa buat lunasin sisa utang dan modal kita hidup mewah lagi. Jawab Faisal. Terdengar suara korek api dinyalakan, mungkin Faisal sedang merokok untuk meredakan stresnya. Air mata Diva mengalir deras membasahi pipinya, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang memuncak. Rekaman ini adalah bom waktu yang siap meledakkan kehidupan Faisal dan Ibu Indah. Mereka membicarakan kematian Diva seolah-olah sedang membicarakan bisnis ternak ayam yang gagal. Nyawa Diva tidak ada harganya di mata mereka dibandingkan dengan status sosial, arisan sosialita, dan apartemen untuk istri simpanan. Diva melepas headsetnya dengan kasar. Ia menyimpan file rekaman itu di 3 tempat berbeda. Di hard disk laptop, di cloud storage, dan ia kirimkan ke email pribadinya yang tidak diketahui Faisal. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Motif harta, korupsi, dan perselingkuhan sudah terucap jelas. Sekarang, Diva tahu ia tidak punya waktu banyak. Mereka merencanakan kematiannya dalam waktu kurang dari 3 minggu. Minggu depan notaris akan datang. Itu artinya, Diva harus memainkan peran terakhirnya dengan sempurna. Ia akan memberikan tanda tangan itu, tapi bukan tanda tangan kemenangan bagi mereka, melainkan tanda tangan yang akan menjadi awal kehancuran mereka. Diva menatap cermin, menghapus air matanya, dan menyeringai dingin. Baiklah, Ibu Indah, Faisal. Kalian ingin sandiwara? Aku akan berikan sandiwara terbaik yang pernah kalian lihat, sampai kalian lupa bahwa panggungnya sedang aku bakar. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah ventilasi tidak lagi mampu menghangatkan hati Diva yang telah membeku. Sejak mengetahui rencana busuk suami dan ibu mertuanya melalui rekaman penyadap suara itu, Diva telah bermetamorfosis. Wanita yang dulu lembut dan penuh keraguan itu kini telah mati, digantikan oleh seorang aktris ulung yang siap memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Diva tahu, untuk memenangkan perang ini, ia tidak boleh terlihat kuat.
Sebaliknya, ia harus terlihat sehancur mungkin. Ia harus memberikan apa yang sangat diinginkan oleh Faisal dan Ibu Indah. Pemandangan seorang istri yang sedang berjalan tertatih menuju liang lahat. Pagi itu, Diva memulai sandiwaranya dengan persiapan yang matang. Di depan cermin kamar mandi yang tertutup rapat, ia memulas wajahnya dengan bedak berwarna pucat yang dicampur sedikit eyeshadow ungu di bawah mata untuk menciptakan efek lingkaran hitam yang dramatis. Ia juga membiarkan bibirnya kering dan pecah-pecah tanpa pelembab. Tubuhnya yang sebenarnya mulai bugar karena berhenti meminum racun, ia paksa untuk membungkuk dan bergerak lambat. Saat Faisal masuk ke kamar untuk membawakannya sarapan spesial, yang Diva yakini sudah dibumbui racun dosis tinggi, Diva sedang terbaring meringkuk di atas kasur dengan selimut tebal menutupi tubuhnya, menggigil seolah sedang demam tinggi. Faisal meletakkan nampan di meja dengan wajah yang berusaha terlihat cemas, namun binar matanya menyiratkan kepuasan. Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh dahi Diva yang terasa dingin. Faisal bertanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat, menanyakan apakah sakit Diva semakin parah. Diva menjawab dengan suara parau dan lemah, mengatakan bahwa seluruh badannya terasa sakit seperti dipukuli dan perutnya melilit hebat. Ia bahkan menambahkan sedikit bumbu drama dengan terbatuk-batuk kering, hingga wajahnya memerah. Faisal tampak senang mendengar keluhan itu. Ia segera menyodorkan segelas jus jeruk yang warnanya terlihat sedikit lebih pekat dari biasanya. Faisal mendesak Diva untuk meminumnya agar tenaganya pulih. Dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar hebat, Diva menerima gelas itu. Ia mendekatkan bibirnya ke gelas, meminum sedikit, lalu pura-pura tersedak dan memuntahkan kembali sebagian besar cairan itu ke handuk kecil yang ia pegang. "Maaf, Mas, perutku mual sekali, susah masuk," rintih Diva. Faisal terlihat sedikit kesal karena racunnya terbuang, tapi ia segera menutupi kekesalannya dengan senyum sabar. Ia menyuruh Diva istirahat saja dan berjanji akan membawakan obat lain nanti malam. Begitu Faisal keluar kamar, Diva segera membuang sisa jus itu ke dalam botol kosong bekas air mineral yang ia sembunyikan di balik lemari, sebagai bukti tambahan untuk uji laboratorium nanti. 2 hari kemudian, sesuai dengan percakapan yang disadap Diva, Faisal membawa seorang tamu ke rumah. Tamu itu adalah seorang pria parubaya berjas rapi namun, memiliki senyum licik yang tidak bisa disembunyikan. Ia membawa tas kerja kulit yang terlihat berat. Faisal memperkenalkan pria itu sebagai Pak Burhan, seorang notaris kenalan lamanya yang akan membantu mengurus administrasi pengobatan Diva ke luar negeri. Alasan yang digunakan Faisal sangat mulia. Ia ingin menjual beberapa aset tanah warisan Diva untuk membiayai operasi cangkok hati di Singapura yang konon biayanya mencapai miliaran rupiah. Tentu saja, itu semua omong kosong. Diva tahu tidak ada rencana ke Singapura. Uang itu hanya akan lari ke kantong Faisal untuk menutup lubang korupsinya. Diva didudukan di sofa ruang tamu, disangga bantal di punggungnya agar terlihat bisa duduk tegak. Ibu Indah juga hadir di sana, duduk di samping Diva sambil memijat-mijat bahu menantunya dengan kasih sayang yang palsu. Di atas meja, berlembar-lembar dokumen dengan materai sudah tertata rapi. Pak Burhan menjelaskan dengan bahasa hukum yang berbelit-belit, intinya dokumen itu adalah surat kuasa penuh yang memberikan hak kepada Faisal untuk menjual tanah warisan Diva di kampung dan mencairkan polis asuransi jiwa Diva lebih awal, jika memungkinkan, untuk keperluan medis. Diva mendengarkan dengan tatapan kosong, seolah otaknya sudah terlalu lambat untuk memproses informasi. "Tanda tangan di sini ya, Bu Diva. Ini hanya formalitas saja, supaya Mas Faisal bisa gerak cepat menyelamatkan nyawa Ibu," ujar Pak Burhan sambil menyodorkan pena emas yang berkilau. Faisal menatap Diva dengan intensitas tinggi. Keringat dingin terlihat di pelipis suaminya itu. Diva tahu, inilah momen penentuan bagi Faisal. Tanpa tanda tangan ini, Faisal akan tamat saat audit kantor dilakukan. Diva menatap pena itu, lalu menatap wajah Faisal, dan terakhir menatap wajah Ibu Indah. Kedua antagonis itu menahan napas, menunggu Diva menggoreskan tintanya. Dalam hati, Diva tertawa sinis. "Kalian pikir kalian menang?" batinnya. Dengan tangan yang gemetar hebat. Kali ini bukan akting, tapi karena menahan amarah, Diva mengambil pena itu. Ia mendekatkan ujung pena ke atas materai. Namun, Diva melakukan manuver cerdas yang sudah ia latih semalaman. Ia tidak menggunakan tanda tangan aslinya yang biasa ia pakai di KTP atau dokumen bank. Sebaliknya, ia membuat sedikit modifikasi pada tarikan garis akhir dan lengkungan huruf awalnya. Perbedaannya sangat tipis, sulit dideteksi oleh mata telanjang orang awam atau notaris yang sedang terburu-buru, namun akan sangat jelas jika diperiksa oleh ahli grafologi forensik di pengadilan nanti. Tanda tangan palsu ini akan membuat dokumen ini cacat hukum dan batal demi hukum di kemudian hari. Setelah selesai menandatangani lembar terakhir, Diva menjatuhkan pena itu seolah-olah ia sudah kehabisan tenaga. "Sudah,"
Mas, aku mau istirahat, lirihnya. Faisal menyambar dokumen itu dengan cepat, memeriksa kelengkapannya dengan mata berbinar-binar. Ia dan Ibu Indah saling berpandangan penuh kemenangan. Mereka mengira Diva yang bodoh dan sekarat telah menyerahkan kunci brankas hartanya secara sukarela. Faisal mencium pipi Diva dengan semangat, ciuman kematian Yudas, dan berbisik terima kasih. Mereka begitu sibuk merayakan kemenangan kecil itu, hingga tidak menyadari tatapan mata Diva yang tajam dan dingin saat mereka memunggunginya. Hari itu, Diva membiarkan mereka merasa di atas angin, karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasa hancurnya saat Diva menghempaskan mereka ke tanah nanti. Keesokan harinya, Faisal pergi ke kantor dengan suasana hati yang sangat cerah. Dokumen aset sudah di tangan, dan ia yakin audit perusahaan akan aman. Ia merasa rencananya berjalan mulus tanpa celah. Sepeninggal Faisal, rumah kembali sepi. Diva tahu ia tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Hari ini ia memiliki 2 agenda penting yang akan menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Uji laboratorium dan membongkar identitas wanita lain itu. Diva menunggu hingga pukul 10 pagi, memastikan Ibu Indah tidak datang berkunjung. Lalu ia mengganti pakaian daster, sakitnya dengan pakaian kasual, mengenakan kacamata hitam besar, dan masker untuk menutupi wajahnya. Diva keluar rumah lewat pintu samping, memesan taksi online, dan meminta berhenti agak jauh dari gerbang kompleks agar tidak menarik perhatian satpam atau tetangga. Tujuannya adalah sebuah laboratorium swasta terkemuka di pusat kota yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Di dalam tasnya, Diva membawa botol kecil berisi sampel jus jeruk yang kemarin sempat disodorkan Faisal, serta beberapa helai rambutnya sendiri yang rontok pagi ini. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Ia merasa seperti buronan yang sedang melarikan diri, padahal ia adalah korban yang sedang mencari keadilan. Sesampainya di laboratorium, Diva meminta paket uji toksikologi lengkap. Biayanya mahal, tapi Diva tidak peduli. Ia menggunakan kartu kredit cadangan yang tidak pernah diketahui Faisal. Petugas laboratorium sempat menatapnya heran karena permintaan uji racun arsenik dan sianida bukanlah hal yang umum, namun Diva beralasan untuk keperluan penelitian pribadi. Ia harus menunggu beberapa jam untuk hasil awal. Waktu menunggu itu terasa seperti penyiksaan. Diva duduk di pojok ruang tunggu yang dingin, meremas-remas tangannya. Pikirannya melayang membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika hasilnya negatif? Bagaimana jika Faisal menggunakan racun jenis baru yang tidak terdeteksi? 3 jam kemudian, seorang analis memanggil namanya. Diva masuk ke ruangan konsultasi. Dokter yang memegang hasil lab menatap Diva dengan wajah serius dan prihatin. Bu Diva, kata dokter itu sambil menunjukkan lembar hasil analisis. Kami menemukan kandungan arsenik dalam dosis yang cukup tinggi pada sampel cairan jeruk yang ibu bawa. Dan pada sampel rambut, terdeteksi akumulasi racun yang sama dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Ini bukan keracunan makanan biasa, Bu. Ini adalah pemberian racun secara sistematis dan berkala. Ibu harus segera melapor ke polisi dan memeriksakan organ dalam ibu ke rumah sakit. Ini percobaan pembunuhan. Diva menerima lembar hasil itu dengan tangan gemetar. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar konfirmasi medis dari seorang ahli tetap saja membuat lututnya lemas. Arsenik. Suaminya memberinya arsenik. Zat yang tidak berasa, tidak berbau, namun mematikan secara perlahan. Bukti ini sudah mutlak. Tidak ada penyangkalan lagi. Diva mengucapkan terima kasih, menyimpan dokumen hasil lab itu dengan sangat hati-hati ke dalam tasnya, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Keluar dari laboratorium, Diva tidak langsung pulang. Ia masih memiliki satu misi lagi. Ia ingat percakapan di rekaman suara tentang Siska dan apartemen baru. Diva tahu Faisal sering pulang terlambat dengan alasan lembur. Hari ini, ia akan membuktikan kemana sebenarnya lembur itu dilakukan. Diva menghubungi Pak Joko, meminta tolong untuk meminjamkan motor metik tua milik anaknya. Mobil Diva terlalu mencolok, dan Faisal pasti mengenali plat nomornya. Pak Joko, yang sudah sepenuhnya berada di pihak Diva, segera mengantar motor itu ke titik pertemuan yang disepakati. Sore harinya, Diva sudah standby di dekat kantor Faisal dengan motor pinjaman dan helm full face yang menutupi seluruh wajahnya. Sekitar pukul 5 sore, mobil hitam Faisal keluar dari gedung perkantoran. Diva memutar gas, mengikuti mobil itu dari jarak aman. Mobil Faisal tidak mengarah ke rumah mereka, melainkan melaju ke arah kawasan apartemen elit di Jakarta Selatan. Diva terus membuntuti, menerobos kemacetan dengan lincah, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Adrenalin membakar rasa takutnya. Mobil Faisal berbelok masuk ke lobi sebuah apartemen mewah bernama The Royal Residence.
Diva memarkir motornya di seberang jalan, lalu berlari kecil menyusup masuk ke lobi, berpura-pura sebagai pengantar paket makanan online. Ia melihat Faisal berdiri di depan lift, merapikan rambutnya di cermin dinding. Tak lama, pintu lift terbuka. Seorang wanita muda yang cantik, berkulit putih mulus, dan mengenakan dress ketat keluar menyambut Faisal. Perut wanita itu terlihat membuncit, hamil sekitar 5 atau 6 bulan. Wanita itu, yang Diva yakini adalah Siska, langsung memeluk Faisal manja dan mencium pipinya di depan umum. Faisal tertawa lepas, sebuah tawa yang sudah lama hilang dari rumah tangga mereka. Ia mengelus perut buncit wanita itu dengan penuh kasih sayang, lalu menyerahkan sebuah paper bag kecil, kemungkinan berisi perhiasan atau hadiah mahal lainnya. Mereka berdua kemudian masuk kembali ke dalam lift sambil bergandengan tangan mesra, terlihat seperti pasangan paling bahagia di dunia. Diva berdiri terpaku di balik pilar besar di lobi. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pemandangan itu, namun anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Air matanya sudah habis. Rasa sakit hati itu kini telah mengkristal menjadi tekad baja yang dingin dan tajam. Diva mengeluarkan ponselnya, memotret interaksi mereka dari jauh meski terhalang kaca lobi, lalu mencatat nama apartemen dan jam kejadian. Ternyata, uang yang seharusnya menjadi hak masa depannya, uang hasil keringat orang tuanya, dan nyawanya sendiri, sedang dipertaruhkan hanya untuk membiayai kehidupan parasit wanita itu dan anak haram yang dikandungnya. Faisal ingin membangun keluarga baru di atas kuburan Diva. "Baiklah, Mas," bisik Diva lirih di balik helmnya, suaranya terdengar mengerikan bahkan untuk telinganya sendiri. "Kamu mau keluarga baru? Kamu mau hidup mewah? Aku akan pastikan kamu mendapatkan tempat tinggal baru yang sangat aman, dengan jeruji besi di setiap jendelanya. Dan wanitamu itu, dia akan merasakan bagaimana rasanya jatuh dari langit ke dasar neraka." Diva memutar balik badannya, meninggalkan lobi apartemen itu dengan langkah tegap. Ia tidak lagi merasa pusing atau lemah. Dendam telah menjadi bahan bakar baru yang mempa darahnya lebih kuat dari vitamin manapun. Ia pulang ke rumah, menyelinap masuk sebelum Faisal kembali, dan kembali mengenakan topeng, istri sekaratnya. Namun di balik selimut itu, otak Diva bekerja cepat merancang babak akhir dari drama ini. Pesta ulang tahun pernikahan minggu depan, atau syukuran palsu yang ia rencanakan, akan menjadi panggung eksekusi bagi Faisal dan Ibu Indah. Diva tersenyum dalam gelap, senyum yang menjanjikan kehancuran total bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Diva duduk di ruang makan dengan setumpuk kartu undangan di hadapannya. Ia menulis satu persatu nama tamu dengan tulisan tangan yang indah, namun setiap goresan tintanya mengandung niat yang dingin. Setelah kejadian di lobi apartemen kemarin, di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Faisal memanjakan istri simpanannya dengan uang hasil kejahatan, tidak ada lagi keraguan sedikit pun di hati Diva. Ia sudah membulatkan tekad untuk mengakhiri sandiwara ini dengan sebuah ledakan besar. Ia tidak ingin hanya sekadar lapor polisi diam-diam. Ia ingin penghancuran total. Ia ingin mempermalukan Faisal dan Ibu Indah di depan orang-orang yang paling mereka hormati dan takuti. Diva menyeka sisa air mata yang mungkin masih tersisa di sudut matanya, lalu memasang wajah tegar saat mendengar langkah kaki Faisal menuruni tangga. Faisal baru saja bangun tidur, masih mengenakan piyama sutra mahalnya. Ia melihat Diva yang sibuk dengan kartu undangan dan mengerutkan kening. Diva segera menyadari kehadiran suaminya. Sebelum Faisal sempat bertanya dengan nada curiga, Diva sudah mendahului bicara dengan suara yang dibuat selembut dan selemah mungkin. Ia mengatakan bahwa sebelum mereka berangkat ke Singapura untuk operasi cangkok hati, minggu depan, Diva ingin mengadakan makan malam perpisahan sederhana di rumah. Diva beralasan bahwa ia merasa umurnya mungkin tidak panjang lagi, operasi itu berisiko tinggi, dan ia ingin melihat wajah keluarga besar serta rekan-rekan kerja Faisal untuk terakhir kalinya. Diva mengucapkan kalimat itu dengan mata berkaca-kaca, sebuah akting yang layak mendapatkan piala. Faisal terdiam sejenak, otaknya bekerja cepat menimbang untung rugi. Awalnya ia tampak keberatan karena takut Diva akan membocorkan sesuatu atau bertingkah aneh. Namun, Diva dengan cerdik menambahkan bahwa ia ingin mengundang Pak Hermawan, direktur utama perusahaan tempat Faisal bekerja. Diva beralasan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, karena perusahaan sudah memberikan izin cuti panjang bagi Faisal untuk merawatnya. Mendengar nama Pak Hermawan disebut, mata Faisal langsung berbinar. Ia melihat ini sebagai peluang emas. Jika Pak Hermawan datang dan melihat kondisi Diva yang sekarat, itu akan memperkuat alibinya. Pak Hermawan akan menjadi saksi kunci bahwa Faisal adalah suami yang setia merawat istri yang sakit keras. Selain itu, kematian Diva di tengah acara keluarga, atau sesaat setelahnya, akan terlihat sangat wajar dan tragis, jauh dari kecurigaan pembunuhan.
Faisal akhirnya menyetujui rencana itu dengan antusias. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu menyebarkan undangan ke rekan-rekan kantornya. Dalam benak Faisal, ini adalah panggung sempurna untuk pencitraan dirinya sebagai suami teladan tahun ini, sebelum akhirnya ia menjadi duda kaya raya. Diva tersenyum tipis melihat kebodohan suaminya. Faisal begitu terobsesi dengan citra diri, hingga lupa bahwa kesempurnaan yang terlalu dipaksakan seringkali menyimpan celah yang mematikan. Hari itu juga, persiapan pesta dimulai. Diva memesan catering dari vendor langganan keluarga, memesan dekorasi bunga lili putih, yang sering diasosiasikan dengan kedukaan, untuk menambah kesan dramatis pada perpisahan ini. Sementara itu, Ibu Indah yang dikabari tentang rencana ini juga menyambutnya dengan gembira. Ia menelepon Faisal dan terdengar bersemangat mengatur pakaian apa yang harus ia kenakan agar terlihat anggun namun, tetap menyeratkan kesedihan seorang mertua. Diva yang menyadap pembicaraan mereka, hanya bisa menggelengkan kepala. Ibu dan anak itu benar-benar pasangan penjahat yang narsis. Mereka lebih peduli pada penampilan mereka di depan tamu, daripada nyawa seseorang yang sedang mereka coba habisi. Diva membiarkan mereka sibuk dengan fantasi kemenangan mereka. Ia sendiri sibuk mempersiapkan hadiah utama untuk acara tersebut. Ia menghubungi teknisi audiovisual sewaan, meminta mereka memasang layar proyektor besar di ruang tengah dengan alasan untuk menampilkan video kenangan perjalanan cinta Diva dan Faisal. Malam sebelum acara, ketegangan di rumah itu mencapai puncaknya. Faisal tampak gelisah namun berusaha menutupinya. Ia beberapa kali bolak-balik ke dapur, memeriksa stok obat-obatan dan minuman. Diva mengintip dari balik celah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Ia melihat Faisal sedang berdiri di depan meja dapur, memegang botol kecil berisi cairan bening yang Diva tahu persis itu bukan air biasa. Faisal mencampurkan cairan itu ke dalam sebuah botol sirup jeruk khusus yang sudah ia tandai. Tangan Faisal tampak gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang meluap-luap. Ini yang terakhir, sayang. Besok malam, kamu akan tidur nyenyak selamanya. Gumam Faisal pelan, yang tertangkap samar oleh telinga Diva. Diva mundur perlahan kembali ke tempat tidur. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut mati, tapi karena adrenalin pertempuran. Ia tahu, besok malam Faisal akan memberinya dosis mematikan itu di tengah pesta. Rencana suaminya sangat klise, membuat Diva kolaps di depan banyak orang karena serangan jantung, atau gagal organ, akibat penyakit yang dideritanya. Dengan begitu, tidak akan ada yang meminta otopsi karena semua orang sudah melihat betapa sakitnya Diva selama ini. Tapi Faisal lupa satu hal, Diva yang sekarang bukanlah Diva yang dulu. Diva sudah menyiapkan strategi balasan. Ia telah membeli obat pencahar dosis tinggi berbentuk cair yang warnanya persis sama dengan sirup jeruk itu, serta sedikit pewarna makanan merah untuk efek dramatis. Pagi hari di hari H, kesibukan melanda rumah mewah itu. Para pelayan catering mulai menata meja prasmanan. Bunga-bunga lili putih menghiasi setiap sudut ruangan, memberikan aroma yang harum namun menusuk, mirip suasana rumah duka. Diva menghabiskan waktu berjam-jam di depan meja rias. Kali ini, ia tidak memulas wajahnya sepucat biasanya. Ia ingin terlihat cantik, namun rapuh. Ia mengenakan gamis sutra berwarna biru laut yang elegan, warna kesukaan Faisal dulu saat mereka pertama bertemu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Malam ini adalah malam terakhirmu sebagai korban, Diva. Besok, kamu akan lahir kembali sebagai pemenang, bisiknya pada diri sendiri. Menjelang maghrib, tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berjajar di halaman depan. Ibu Indah datang dengan gaun hitam rendah, wajahnya dipoles makeup tebal yang berusaha menutupi kerutan jahat di wajahnya. Ia langsung menghampiri Diva, memeluknya erat-erat di depan para tamu yang baru masuk. Kuatkan dirimu ya, nak. Ibu selalu berdoa untuk kesembuhanmu, ucap Ibu Indah dengan suara lantang yang dibuat bergetar, memastikan semua orang mendengarnya. Diva membalas pelukan itu dengan kaku, merasakan betapa palsunya detak jantung wanita tua itu. Faisal berdiri di samping mereka, menyalami setiap tamu dengan senyum sopan yang penuh keprihatinan, memainkan perannya sebagai suami yang tabah. Puncak ketegangan terjadi saat mobil sedan hitam mewah memasuki pelataran. Itu mobil Pak Hermawan, direktur utama. Faisal langsung bergegas menyambut bos besarnya itu. Ia menuntun Pak Hermawan masuk ruang tengah, memperkenalkannya pada Diva yang duduk lemah di sofa. Pak Hermawan, pria tua yang berwibawa, menatap Diva dengan iba. Saya turut prihatin dengan kondisi ibu. Faisal sering cerita di kantor kalau dia sangat khawatir dengan kesehatan ibu. Semoga pengobatan di Singapura nanti lancar, ujar Pak Hermawan tulus. Diva tersenyum tipis, menatap mata Pak Hermawan dalam-dalam. Terima kasih,
Saya yakin malam ini akan menjadi malam yang sangat menentukan bagi kami semua. Bapak pasti akan melihat sisi lain dari suami saya yang selama ini tidak Bapak ketahui, jawab Diva penuh arti. Faisal tertawa canggung, mengira Diva sedang memujinya, padahal itu adalah sebuah peringatan. Faisal kemudian pamit sebentar ke dapur. Diva tahu, saatnya telah tiba. Faisal akan mengambil minuman spesial itu. Diva memberi kode mata pada Pak Joko, yang malam itu menyamar menjadi salah satu pelayan catering berkat bantuan Diva. Pak Joko mengangguk pelan dari sudut ruangan, tangannya siap di saklar lampu dan remote kontrol proyektor. Panggung sudah siap. Para pemain sudah di posisinya. Tirai drama babak terakhir akan segera diangkat, dan Diva bersiap untuk memberikan penampilan yang akan membuat Faisal dan Ibu Indah menyesal pernah melahirkannya ke dunia ini. Ruang tengah rumah mewah itu kini dipenuhi oleh sekitar 50 orang tamu. Suara denting sendok garpu beradu dengan piring porselen, diselingi percakapan pelan para tamu yang membicarakan betapa kasihannya nasib Diva. Lampu kristal di langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang hangat, namun bagi Diva, suasana terasa sedingin es. Ia duduk di kursi utama yang menghadap ke arah layar proyektor besar yang saat ini masih menampilkan slideshow foto-foto pernikahan mereka yang romantis. Foto-foto itu diambil 5 tahun lalu, saat senyum mereka masih tulus, sebelum racun keserakahan merusak segalanya. Setiap kali foto berganti, hati Diva terasa nyeri, namun nyeri itu segera tertutup oleh lapisan amarah yang tebal. Faisal muncul dari arah dapur membawa nampan perak. Di atasnya, terdapat 2 gelas kristal berisi jus jeruk yang berwarna kuning cerah. Faisal berjalan membelah kerumunan tamu dengan langkah percaya diri. Semua mata tertuju padanya. Ia terlihat begitu tampan dan setia, membawakan minuman untuk istrinya yang sakit. Saat Faisal mendekat, Diva bisa melihat butir-butir keringat di dahi suaminya. Ada ketegangan yang tersembunyi di balik senyum lebar itu. Faisal meletakkan nampan di meja kecil di depan Diva. Sayang, ini jus jeruk segar kesukaanmu. Aku buatkan khusus, dengan vitamin tambahan supaya kamu kuat menyapa Pak Hermawan dan tamu-tamu lainnya, ucap Faisal dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh Pak Hermawan yang duduk tak jauh dari mereka. Diva menatap 2 gelas itu. Sekilas keduanya terlihat identik. Namun, Diva melihat tanda kecil berupa goresan tipis di tatakan gelas sebelah kanan, tanda yang sudah ia buat sebelumnya pada gelas yang ia siapkan di dapur, namun Faisal tidak menyadarinya karena terlalu gugup. Gelas kanan adalah gelas yang aman, gelas kiri adalah gelas maut. Faisal, dengan tangan gemetar samar, mengambil gelas kiri dan menyodorkannya pada Diva. Minumlah, Dek, bujuk Faisal. Diva menerima gelas itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, satu tegukan dari gelas ini bisa mengirimnya ke rumah sakit atau bahkan ke liang lahat jika dosisnya benar-benar tinggi seperti yang dikatakan di rekaman. Tapi Diva sudah siap. Saat Faisal berbalik badan untuk mengambil gelasnya sendiri dan bersiap mengajak tamu bersulang, Diva dengan gerakan secepat kilat, memanfaatkan momen saat seorang pelayan, Pak Joko, menjatuhkan nampan kosong dengan suara keras di sudut ruangan, menukar posisi gelas di tangannya dengan gelas di meja, atau lebih tepatnya, menukar gelasnya dengan gelas milik Faisal yang belum sempat diambil suaminya. Insiden jatuhnya nampan itu membuat semua orang, termasuk Faisal, menoleh kaget ke arah Pak Joko. Dalam hitungan detik itu, pertukaran terjadi. Ketika Faisal kembali menoleh ke arah Diva, Diva sudah memegang gelas yang aman, sementara gelas beracun, yang sebenarnya sudah Diva tukar isinya dengan obat pencahar super kuat dan pewarna saat ia menyelinap ke dapur sore tadi sebelum Faisal masuk, kini berada di sisi Faisal. Ayo, Mas. Kita bersulang untuk masa depan, kata Diva sambil tersenyum manis, senyum yang kali ini terlihat sangat misterius. Faisal, yang tidak menyadari pertukaran itu karena sibuk menenangkan tamu akibat suara gaduh tadi, mengambil gelas yang tersisa. Ia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Untuk kesembuhan istriku tercinta, Diva. Dan untuk kesuksesan kita semua, seru Faisal. Ibu Indah di pojok ruangan bertepuk tangan paling keras. Matanya berbinar menatap Diva meminum jus itu. Diva meminum jusnya sampai habis. Faisal juga meminum jusnya dalam sekali teguk untuk menunjukkan solidaritas. Cairan dingin mengalir di tenggorokan mereka. Diva merasakan kesegaran jeruk asli. Faisal merasakan sesuatu yang sedikit berbeda, mungkin agak pahit, tapi ia mengabaikannya, mengira itu rasa kulit jeruk yang ikut terperas. Nah, Bapak Ibu sekalian, suara Diva tiba-tiba terdengar lantang dan tegas, jauh berbeda dari suara lemahnya beberapa menit lalu. Ia berdiri tegak, membuang selimut yang menutupi kakinya. Semua tamu terdiam, kaget melihat perubahan drastis itu. Sebelum kita menikmati hidangan penutup, saya ingin mempersembahkan sebuah video spesial. Ini bukan video kenangan masa lalu, tapi video tentang kebenaran
yang selama ini tersembunyi di rumah ini. Faisal mengerutkan kening. Diva, kamu mau apa? Video apa ini? Tanyanya panik. Diva tidak menjawab. Ia menekan tombol play pada remote yang ia sembunyikan di balik bantal sofa. Layar proyektor berkedip, foto pernikahan mereka menghilang. Ruangan menjadi hening. Tiba-tiba, muncullah video buram namun jelas. Video Faisal di lorong pasar gelap, menerima bungkusan racun dari preman bertato. Suara kasak-kusuk mulai terdengar dari para tamu. Itu Pak Faisal? Ngapain dia di tempat kumuh begitu? Bisik seseorang. Video berganti. Kini yang muncul bukan gambar, tapi gelombang suara rekaman audio yang divisualisasikan. Suara Faisal dan Ibu Indah terdengar menggelegar melalui sound system mahal yang dipasang di setiap sudut ruangan. Kamu harus pastikan dia mati sebelum akhir bulan ini, Faisal. Audit tinggal 3 minggu lagi. Kalau istrimu belum mati dan warisannya belum cair, kamu masuk penjara karena korupsi itu. Suara Ibu Indah terdengar jernih dan kejam. Wajah Pak Hermawan, sang direktur utama, berubah merah padam. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali konteks pembicaraan itu. Korupsi? Gumamnya kaget, lalu matanya menatap tajam ke arah Faisal. Faisal mematung. Darahnya seolah berhenti mengalir. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari mayat. Ia mencoba berteriak, matikan. Itu bohong. Itu editan AI. Tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, perutnya terasa seperti diremas oleh tangan raksasa. Efek obat pencahar dosis ganda yang dicampur Diva mulai bekerja dengan kecepatan kilat, diperparah oleh kepanikan psikologis yang luar biasa. Keringat dingin mengucur deras dari dahi Faisal. Video terus berlanjut. Dan si Siska, simpananmu itu, dia juga neror ibu terus minta apartemen baru. Kali ini, giliran keluarga besar Diva yang terkejut. Tante dan paman Diva menutup mulut mereka tak percaya. Ibu Indah yang berdiri di pojok ruangan, tampak seperti orang yang tersambar petir. Ia mencoba berjalan mendekati proyektor untuk mencabut kabelnya, tapi langkahnya terhenti saat Pak Joko dan 2 orang satpam kompleks, yang sudah dikoordinasikan Diva, masuk ke ruangan dan menghalanginya. Di tengah kekacauan itu, Faisal ambruk ke lantai. Ia memegangi perutnya, mengerang kesakitan. Bukan hanya sakit perut biasa, ia merasa ususnya seperti dipelintir. Ia juga mulai merasa pusing hebat dan pandangannya kabur. Efek sugesti ketakutan karena ia berpikir ia baru saja meminum racun yang ia siapkan untuk Diva. Sakit tolong racun. Rintih Faisal sambil berguling di lantai karpet mahal itu. Mulutnya mulai mengeluarkan busa tipis, efek pewarna makanan yang bereaksi dengan air liur, trik yang Diva pelajari dari internet. Diva berjalan perlahan mendekati suaminya yang terkapar menyedihkan. Ia berdiri menjulang di atas Faisal, menatapnya dengan tatapan dingin tanpa belas kasih. Tamu-tamu mundur, memberi jarak, ketakutan melihat pemandangan itu. Pak Hermawan berdiri, menuntut penjelasan. Tenang saja, Pak Hermawan, dan Bapak Ibu semua, kata Diva dengan suara tenang yang menguasai ruangan. Suami saya tidak keracunan mematikan. Dia hanya meminum jus yang dia racik sendiri untuk saya. Saya menukarnya tadi. Tapi jangan khawatir, saya tidak sejahat dia. Saya sudah mengganti arsenik itu dengan obat pencahar. Jadi yang dia rasakan sekarang hanyalah sakit perut akibat dosa-dosanya sendiri. Diva kemudian menoleh ke arah Pak Hermawan. Pak Direktur, rekaman tadi asli. Suami saya menggelapkan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup ibunya dan selingkuhannya. Semua bukti transfer, audit palsu, dan polis asuransi kematian saya yang ingin dia cairkan, sudah saya kirimkan ke email Bapak dan juga ke pihak kepolisian 5 menit yang lalu. Suara sirene polisi terdengar meraung-raung mendekati rumah itu, seolah menjadi musik latar yang sempurna bagi kehancuran Faisal dan Ibu Indah. Faisal menatap Diva dari lantai dengan mata melotot, campuran antara rasa sakit fisik yang tak tertahankan dan rasa malu yang menghancurkan jiwanya. Ia telah jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri, dan Diva lah yang memegang sekop untuk menguburnya. Kekacauan di ruang tengah rumah mewah itu semakin tidak terkendali. Faisal, yang semula tampil gagah dengan setelan jas mahalnya, kini menggeliat di atas lantai karpet bagaikan cacing kepanasan. Wajahnya yang tampan kini berubah menjadi topeng penderitaan yang mengerikan. Keringat dingin mengucur deras membasahi seluruh tubuhnya, membuat kemejanya lengket dan transparan. Rasa sakit di perutnya datang bergelombang, menghantam ususnya dengan kejam, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang memeras organ dalamnya hingga kering. Bukan hanya rasa sakit fisik yang menyiksanya, tetapi juga rasa malu yang menghancurkan harga dirinya hingga ke titik nadir. Di hadapan puluhan pasang mata, keluarga besar, rekan kerja, dan terutama bos besarnya,
Faisal kehilangan segala-galanya dalam sekejap mata. Ia mengerang panjang, suaranya parau dan menyedihkan, memohon pertolongan yang tidak kunjung datang. Diva berdiri tegak tak jauh dari tubuh suaminya yang tak berdaya. Ia menatap Faisal dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa lega, jijik, dan sedikit kesedihan karena menyadari bahwa pria yang kini terkapar di kakinya itu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Tidak ada kepuasan sadis di wajah Diva, yang ada hanyalah ketenangan seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis adil. Ia melihat Faisal mencoba menggapai ujung gamisnya, seolah meminta pengampunan, namun Diva memundurkan langkahnya perlahan. Ia tidak akan membiarkan tangan kotor itu menyentuhnya lagi. Cukup sudah ia menjadi korban kebohongan dan manipulasi selama bertahun-tahun. Malam ini, Diva telah memutus rantai penderitaannya sendiri. Diva, kamu tegah. Rintih Faisal di sela-sela napasnya yang memburu. Mulutnya terasa pahit, dan busa tipis berwarna kemerahan mulai keluar dari sudut bibirnya, efek visual yang sengaja diciptakan Diva menggunakan pewarna makanan untuk menakut-nakuti Faisal. Aku suami MU. Tega? Diva mengulang kata itu dengan nada rendah namun tajam, suaranya membelah kebisingan ruangan. Kamu bicara soal tega, Mas? Apakah kamu ingat saat kamu mencampurkan racun arsenik ke dalam vitamin itu setiap pagi? Apakah kamu ingat saat kamu tersenyum manis menyuapiku? Padahal kamu tahu kamu sedang membunuhku perlahan-lahan? Siapa yang lebih tega di sini? Aku hanya memberimu obat pencahar, Mas. Sakit yang kamu rasakan itu hanya sementara, besok juga hilang. Tapi sakit yang kamu berikan padaku, kerusakan organ yang kamu rencanakan, itu permanen. Kamu ingin aku mati demi menutupi korupsimu dan menikahi wanita lain. Jadi jangan bicara soal tega di hadapanku. Pak Hermawan, direktur utama yang masih berdiri dengan wajah merah padam karena amarah, melangkah maju mendekati Diva. Pria tua itu tampak sangat terguncang. Ia merasa dikhianati oleh salah satu orang kepercayaannya. Selama ini ia menilai Faisal sebagai karyawan teladan yang berdedikasi, namun ternyata di balik topeng profesionalisme itu tersimpan jiwa kriminal yang busuk. Pak Hermawan menatap Faisal dengan pandangan jijik, seolah sedang melihat kotoran. Ia kemudian beralih menatap Diva, matanya menyiratkan permintaan maaf yang tulus. Bu Diva, suara Pak Hermawan bergetar menahan emosi. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa sangat malu dan bersalah, karena tidak menyadari ada ular berbisa di perusahaan saya. Saya sudah menerima email bukti-bukti yang Ibu kirimkan barusan. Staf IT dan audit internal saya juga sudah mengonfirmasi adanya aliran dana mencurigakan yang mengarah ke rekening pribadi Faisal dan ibunya. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Saya pastikan, detik ini juga, Faisal saya pecat dengan tidak hormat. Dan perusahaan akan menuntut ganti rugi atas setiap rupiah yang dia curi, sampai dia membusuk di penjara. Ucapan Pak Hermawan itu bagaikan palu godam yang menghantam sisa harapan Faisal. Dipecat, dituntut, dipenjara. 3 kata itu berdengung di telinganya, lebih menyakitkan daripada kram perut yang sedang ia rasakan. Karir yang ia bangun dengan susah payah, reputasi yang ia jaga mati-matian, semuanya hancur lebur hanya dalam satu malam. Dan yang menghancurkannya adalah istrinya sendiri, wanita yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut. Faisal memejamkan mata, air mata keputusasaan mengalir membasahi pipinya yang pucat. Ia ingin pingsan saja rasanya. Namun rasa sakit di perutnya memaksanya tetap sadar untuk menikmati setiap detik kehancurannya. Sementara itu, di sudut ruangan, drama lain sedang berlangsung. Ibu Indah, yang sejak tadi terdiam kaku karena syok, mulai menyadari bahwa posisinya terjepit. Naluri bertahan hidupnya muncul. Ia melihat semua orang fokus pada Faisal. Dengan gerakan perlahan, ia mencoba menyelinap mundur menuju pintu samping yang terhubung ke garasi. Tangannya mencengkram erat tas tangan mewahnya yang berisi perhiasan-perhiasan hasil uang haram anaknya. Ia berpikir jika ia bisa kabur sekarang, ia mungkin bisa menjual perhiasan itu dan lari keluar kota sebelum polisi datang. Namun, langkahnya terhenti ketika 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap, yang dibawa oleh Pak Joko, menghalangi jalannya dengan tubuh tegap mereka. Minggir, kalian tahu siapa saya? Saya mertua pemilik rumah ini, bentak Ibu Indah dengan suara melengking, mencoba menggunakan sisa-sisa arogansinya. Namun, wajahnya yang pucat dan keringat dingin yang membanjiri dahinya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Maaf, Bu. Tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini sampai polisi datang, jawab salah satu satpam dengan tegas. Tepat pada saat itu, pintu depan rumah terbuka lebar dengan kasar. Suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar beradu keras dengan lantai marmer. Semua mata serentak menoleh ke arah pintu.
Sosok seorang wanita muda dengan gaun ketat yang memamerkan perut buncitnya muncul di sana. Itu Siska. Wajah cantiknya terlihat berantakan, matanya sembab, dan napasnya tersengal-sengal. Di belakangnya, terlihat Pak Joko yang sengaja membiarkannya masuk. Rupanya, Pak Joko lah yang mengirim pesan anonim kepada Siska sore tadi, memberitahu bahwa Faisal sedang membagikan warisan besar di rumahnya malam ini. Keserakahan Siska memancingnya datang ke kandang singa. Siska menatap sekeliling ruangan dengan bingung. Ia melihat tamu-tamu yang tegang, layar proyektor yang masih menampilkan bukti transfer, dan Faisal yang terkapar di lantai. Namun, matanya kemudian tertuju pada Ibu Indah yang berdiri mematung di dekat pintu samping. Tanpa memedulikan situasi, Siska langsung melabrak Ibu Indah. "Mana janji kalian?" teriak Siska histeris, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia berjalan cepat menghampiri Ibu Indah, menunjuk-nunjuk wajah wanita tua itu. "Katanya hari ini Faisal mau transfer uang buat pelunasan apartemenku? Mana? Orang apartemen sudah meneleponku terus, mengancam akan mengusirku kalau tidak bayar hari ini. Kalian mau menipuku ya? Faisal bilang istrinya yang penyakitan itu bakal mati minggu ini dan kita bakal kaya raya. Mana buktinya?" Keheningan yang mencekam melanda ruangan itu. Pengakuan polos namun brutal dari Siska menjadi bukti pamungkas yang tak terbantahkan. Para tamu menahan napas, syok mendengar betapa vulgarnya rencana pembunuhan itu dibicarakan. Ibu Indah tampak panik setengah mati. Ia mencoba membungkam mulut Siska, namun Siska menepis tangannya kasar. "Diam kamu, wanita gila," seru Ibu Indah panik, matanya melirik liar ke arah Pak Hermawan dan tamu-tamu lain. "Jangan bicara sembarangan. Saya tidak kenal kamu." "Tidak kenal?" Siska tertawa sinis, tawa yang terdengar gila. "Setiap minggu kita belanja bareng pakai kartu kredit Faisal. Sekarang kamu bilang tidak kenal? Lihat perutku ini. Ini cucu kamu. Kalian janji mau kasih kehidupan mewah buat cucu laki-laki ini karena istri Faisal mandul. Sekarang mana janjinya?" Diva melangkah maju, memecah perdebatan memalukan itu. Ia menatap Siska dengan tenang. "Mbak Siska," panggil Diva lembut namun penuh otoritas. Siska menoleh, terkejut melihat Diva yang berdiri tegak, cantik, dan sehat, jauh dari gambaran istri sekarat yang sering diceritakan Faisal. "Maaf mengecewakanmu. Saya tidak mandul, dan saya juga belum mati. Justru, ATM berjalan, kamu itu yang sekarang sedang sekarat karirnya. Uang yang kamu minta itu uang curian, Mbak. Dan mulai malam ini, keran uang itu sudah ditutup selamanya." Belum sempat Siska mencerna kata-kata Diva, beberapa orang polisi berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan, dipimpin oleh seorang perwira yang tampak berwibawa. Pak Joko berjalan di samping perwira itu, menunjuk ke arah Faisal dan Ibu Indah. "Itu mereka, Pak. Pelaku percobaan pembunuhan dan korupsi yang buktinya sudah saya serahkan." Polisi segera bertindak sigap. 2 orang petugas mengangkat tubuh Faisal yang lemas dan memborgol tangannya ke belakang. Faisal mengerang kesakitan saat dipaksa berdiri, wajahnya tertunduk dalam, tak berani menatap siapapun. 2 petugas lain menghampiri Ibu Indah. Wanita tua itu menjerit-jerit histeris, meronta-ronta minta dilepaskan, bahkan mencoba menggigit tangan polisi. "Saya tidak salah. Ini semua ide anak saya. Faisal yang suruh. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Lepaskan saya," teriaknya menyalahkan anak kandungnya sendiri demi menyelamatkan diri. Teriakan pengkhianatan itu membuat Faisal menoleh menatap ibunya dengan tatapan nanar yang penuh luka. Bahkan di saat terakhir, ibunya memilih mengorbankan dirinya. Siska yang melihat Faisal diborgol langsung mundur ketakutan. Wajahnya pucat pasi menyadari bahwa impian hidup mewahnya telah musnah. Ia mencoba kabur, tapi seorang polisi wanita menahannya. "Anda juga harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kunci dan penerima aliran dana hasil kejahatan," tegas polwan itu. Siska menangis meraung-raung, memohon-mohon agar tidak dibawa, namun sia-sia. Satu persatu mereka digiring keluar rumah menuju mobil patroli yang menunggu dengan lampu rotator biru yang menyala terang. Para tamu undangan menatap iring-iringan itu dengan pandangan mencemooh. Pak Hermawan menggelengkan kepalanya kecewa, lalu menghampiri Diva dan menyalaminya dengan erat. "Ibu wanita yang hebat. Maafkan kami yang selama ini buta. Kalau ibu butuh bantuan hukum untuk menuntaskan ini, pengacara perusahaan siap membantu ibu." Diva mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan sopan. Setelah polisi dan sebagian besar tamu pergi, rumah besar itu kembali hening. Namun kali ini, keheningannya berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam seperti kuburan, melainkan keheningan yang melegakan setelah badai besar berlalu. Diva duduk kembali di sofa,
Tubuhnya terasa lelah luar biasa, namun hatinya seringan kapas. Ia menatap gelas jus jeruk di meja yang tidak jadi diminum Faisal. Jus itu tampak segar dan manis, namun di balik kesegarannya, tersimpan niat jahat yang gagal. Diva mengambil gelas itu, berjalan ke dapur, dan menuang isinya ke wastafel. Ia mencuci gelas itu hingga bersih, seolah sedang mencuci sisa-sisa kenangan buruk tentang suaminya. Malam ini, Diva akan tidur sendirian di rumah besar itu. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tahu ia akan tidur nyenyak tanpa rasa takut tidak akan bangun lagi esok pagi. 6 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Musim hujan mulai berganti menjadi musim kemarau, membawa langit biru cerah yang sejalan dengan kehidupan baru Diva. Proses hukum terhadap Faisal dan Ibu Indah berjalan cukup cepat berkat bukti-bukti telak yang dikumpulkan Diva dan dukungan penuh dari tim hukum perusahaan Pak Hermawan. Tidak ada celah bagi mereka untuk mengelak. Rekaman suara, video transaksi, hasil uji laboratorium, hingga kesaksian Pak Joko dan Siska, yang akhirnya bernyanyi demi meringankan hukumannya sendiri, semuanya menjadi jerat yang tak terputuskan. Hari pembacaan vonis menjadi berita utama di beberapa media lokal. Diva hadir di ruang sidang dengan mengenakan pakaian serba putih, wajahnya tampak segar dan berseri, sangat kontras dengan penampilan Faisal dan Ibu Indah yang duduk di kursi pesakitan. Faisal terlihat kurus kering, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih karena stres berat. Ibu Indah lebih menyedihkan lagi. Wanita yang dulu selalu tampil glamor itu kini tampak tua, ringkih, dan tatapan matanya kosong. Mereka berdua bahkan tidak saling bicara selama persidangan. Hubungan ibu dan anak itu telah hancur total sejak malam penangkapan di mana mereka saling menyalahkan. Hakim mengetuk palu dengan keras, memecah ketegangan di ruang sidang. Faisal divonis penjara 20 tahun atas pasal berlapis, tindak pidana korupsi, penggelapan dana, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Vonis yang sangat berat, mengingat jumlah uang yang dikorupsi sangat besar dan niat jahatnya yang terencana dengan matang. Ibu Indah, yang terbukti sebagai otak intelektual yang mendesak dan merencanakan pembunuhan demi harta, divonis 15 tahun penjara. Tangis histeris Ibu Indah pecah di ruang sidang. Ia memohon-mohon kepada hakim, mengatakan ia sudah tua dan sakit-sakitan, namun hukum tidak pandang bulu terhadap kejahatan kemanusiaan. Nasib Siska juga tidak kalah miris. Meskipun ia tidak dipenjara karena bekerja sama sebagai justice kolaborator, semua aset yang ia terima dari Faisal, termasuk mobil, perhiasan, dan uang di rekeningnya, disita oleh negara untuk mengganti kerugian perusahaan. Ia diusir dari apartemen mewahnya dan kini hidup terlunta-lunta, harus bekerja serabutan untuk menghidupi bayi yang baru dilahirkannya tanpa ayah. Kabar terakhir yang didengar Diva, Siska kembali ke kampung halamannya dengan membawa malu besar. Karma telah bekerja dengan caranya yang sempurna, mengambil kembali apa yang bukan hak mereka dan meninggalkan mereka dengan tangan kosong. Diva keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Ia menghirup udara bebas dalam-dalam. Statusnya kini sudah resmi janda. Surat cerainya sudah keluar seminggu sebelum vonis pidana dijatuhkan. Tidak ada lagi ikatan apapun antara dirinya dan Faisal. Harta Gonogini pun diputuskan jatuh ke tangan Diva sebagai kompensasi atas kerugian fisik dan mental yang ia alami, sementara sisa aset Faisal disita untuk membayar utang korupsinya. Diva berhasil menyelamatkan tanah warisan orang tuanya, bahkan kini nilainya semakin naik. Namun, Diva tidak ingin menikmati kebahagiaan itu sendirian. Ia ingat pada janji hatinya dan pada orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Sore harinya, Diva mengemudikan mobilnya menuju pasar tradisional tempat semuanya bermula. Pasar itu masih sama ramainya, namun kali ini tidak ada lagi rasa takut yang menghantui Diva. Ia berjalan menuju kios buah Pak Joko. Tapi, kios lama yang kumuh itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, di sebuah ruko yang letaknya strategis tepat di depan pasar, berdiri sebuah toko buah modern dengan papan nama besar berwarna cerah, Toko Buah Segar Barokah, Pak Joko. Diva tersenyum lebar melihat toko itu. Sebulan yang lalu, Diva menggunakan sebagian uang tabungannya untuk menyewakan ruko itu selama 5 tahun dan merenovasinya menjadi toko buah modern lengkap dengan mesin pendingin dan sistem kasir digital untuk Pak Joko. Ia ingin Pak Joko bekerja di tempat yang layak, tidak lagi kepanasan dan kehujanan di lapak kaki 5. Pak Joko sedang sibuk melayani pembeli yang antre, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Ketika melihat Diva datang, Pak Joko langsung meninggalkan pelanggannya sebentar dan berlari menyambut Diva. Bu Diva. Masya Allah, makin sehat saja kelihatannya, sapa Pak Joko dengan mata berbinar. Ia menyalami Diva dengan penuh hormat. Terima kasih banyak loh, Bu. Toko ini rezekinya lancar sekali. Saya sampai harus nambah 2 karyawan buat bantu-bantu. Alhamdulillah, Pak. Itu rezeki Bapak karena kejujuran Bapak. Kalau bukan karena kertas lusuh dari Bapak waktu itu,
Mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini sekarang. Toko ini tidak sebanding dengan nyawa saya yang Bapak selamatkan, jawab Diva tulus. Pak Joko menyeka ujung matanya yang basah karena haru. Saya cuma perantara, Bu. Gusti Allah yang sayang sama Ibu. Orang baik pasti dilindungi. Diva pulang dari toko Pak Joko dengan membawa sekantong besar buah naga merah terbaik yang dipilihkannya. Sesampainya di rumah, Diva duduk di teras belakang yang menghadap ke taman kecil yang asri. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga keunguan. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara gemericik air dari kolam ikan. Diva mengupas buah naga itu, memotongnya dadu, dan memakannya perlahan. Rasanya manis dan segar, jauh lebih nikmat dari vitamin mahal manapun yang pernah ia minum. Ia merenungkan perjalanan hidupnya beberapa bulan terakhir. Dari seorang istri yang naif dan tertindas, menjadi seorang pejuang yang berhasil merebut kembali hak hidupnya. Luka di hatinya akibat pengkhianatan Faisal memang belum sepenuhnya sembuh, dan mungkin akan butuh waktu lama untuk bisa percaya lagi pada laki-laki. Tapi Diva tidak khawatir. Ia punya waktu seumur hidup untuk menyembuhkan diri. Ia punya kemandirian finansial, ia punya kesehatan, dan yang terpenting, ia punya harga diri yang utuh. Ponsel Diva bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Diva membukanya. Isinya singkat, "Terima kasih, Mbak Diva. Berkat keberanian Mbak membongkar semuanya, saya jadi tahu kebusukan Faisal. Dulu saya hampir dinikahi siri olehnya, tapi untung saya sadar sebelum terlambat. Semoga Mbak selalu bahagia." Diva tersenyum tipis. Ternyata korbannya bukan hanya dirinya dan Siska. Faisal memang predator yang pantas dikurung selamanya. Diva meletakkan ponselnya, menyandarkan punggungnya ke kursi malas, dan memejamkan mata menikmati semilir angin sore. Ia merasa benar-benar merdeka. Tidak ada lagi racun dalam tubuhnya, tidak ada lagi racun dalam hidupnya. Rumah besar ini sekarang hanya berisi energi positif. Diva berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menggunakan kesempatan hidup kedua ini untuk hal-hal yang bermanfaat, membantu orang lain, dan menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Langit semakin gelap, bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Diva membuka matanya, menatap bintang paling terang di atas sana. Ia tersenyum, berbisik pelan pada semesta. "Selamat tinggal, Faisal. Selamat tinggal, masa lalu. Selamat datang, Diva yang baru." Dan dengan suapan terakhir buah naga yang manis itu, cerita tentang pesan maut di kios buah pun berakhir, digantikan dengan lembaran baru kehidupan yang penuh harapan. 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 Kehidupan yang